Dan saat ini kita sudah bersama dengan anggota Paskibraka Nasional tahun 2023, perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Ada Muhammad Fakih yang saat ini sudah bersama saya di studio Kompas TV. Selamat pagi Fakih. Fakih adalah orang yang memang membuat Indonesia ini menjadi bangga karena melihat akhirnya bendera merah putih dikibarkan di 17 Agustus 2023 lalu. Boleh diceritakan bagaimana Fakih ini bisa terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional dari Provinsi DKI Jakarta. Oke, terima kasih Kak. Mungkin singkat ceritanya itu saya masuk ke eskul Paskibra sekolah. Itu awal mulanya saya bisa mengenal Paskibraka. Jadi saya itu diajak oleh kakak pembina saya untuk mengikuti seleksi pada saat itu. Pada saat itu seleksi tingkat kota di Jakarta Utara. Kami itu mengikuti seleksi, kemudian mempersiapkan juga dari PBB, kemudian psikotes, wasbang, kemudian fisik. Sekitar ada 500 peserta yang mengikuti seleksi Paskibraka ini. Kemudian kami dikirim ke provinsi setelah itu sebanyak 6 pasang, 12 orang. Kemudian lagi kami diseleksi lagi di Provinsi DKI Jakarta, diambil 1 pasang untuk mewakili DKI Jakarta di tingkat nasional, seperti itu Kak. Jadi kamu dari seleksi kota mengalahkan 500 peserta gitu ya, lalu dipilih 6 pasang atau 12 orang yang akhirnya dimajukan lagi ke provinsi. Seperti itu ya. Dari provinsi berapa banyak dan akhirnya bisa menjadi 78 orang gitu ya. Kamu menjadi salah satu dari 78 orang yang terpilih untuk bisa mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun lalu. Betul Kak. Jadi kami itu di provinsi ada 44 orang, di mana ada 22 putra dan juga 22 putri. Kemudian itu kami diseleksi kembali menjadi 1 pasang, 1 putra dan 1 putri Kak. Karena sekarang Indonesia memiliki 38 provinsi, jadi Paskibraka Nasional ini mengambil dari seluruh provinsi itu 1 pasang. Yang berarti ada 78 Paskibraka. Jadi ada 38 putra dan juga 38 putri seperti itu. Wah, ini pasti rasanya bangga luar biasa, bukan hanya kamu tetapi juga orang terdekat, keluarga, bahkan juga sekolah gitu ya, lingkungan, dan juga teman-teman kamu di Paskibraka juga gitu ya, menjadi Paskibra di ekstrakurikulernya juga bangga terhadap Fakih. Ini saat tahun lalu Fakih itu menjadi pasukan pengibar bendera saat penaikan atau penurunan bendera? Aku penaikan Kak. Penaikan. Nah ini bagaimana rasanya, ini kan penaikan kan pagi-pagi gitu ya, momen yang paling ditunggu-tunggu gitu. Saat itu bagaimana, apa yang ada di pikiran Fakih, terus bagaimana melihat bendera merah putih dikibarkan sendiri gitu kan, itu bagaimana nasionalisme, jiwa nasionalismenya semakin tumbuh tentunya ya. Betul. Jadi memang rasanya itu seperti mimpi bisa ada di istana, apalagi mengibarkan bendera merah putih gitu kan. Kita itu bangun dari jam 2 pagi, kemudian melakukan persiapan, putrinya melakukan make up, putranya fitting PDU dan segala macam itu. Kemudian kami berangkat jam 5 subuh itu sudah ada di istana. Jadi kemudian yang bikin deg-degannya lagi itu pas surat keputusan penugasannya Kak. Jadi tuh posisi itu diinformasikan itu H-1 jam sebelum pengibaran. Siapa pembawa bakinya, siapa pembentang benderanya, siapa penahan benderanya, dan siapa juga pengerek benderanya Kak. Seperti itu. Itu di H-1 jam di hari yang sama? Di hari yang sama Kak. Wow, ini surprise tentunya ya. Betul Kak. Nah ini deg-degannya beda dong tuh. Beda Kak, betul. Jadi kita diposisikan di mana saja pun kita harus sudah siap. Seperti itu Kak. Dan ini memang sudah dipersiapkan dari ya latihan-latihan, rangkaian latihannya gitu ya. Dan ini mimpi yang menjadi kenyataan untuk Fakih gitu ya, bisa menjadi pengibar bendera di tahun lalu. Nah Fakih, boleh diceritakan nggak ini seleksinya untuk bisa sampai menjadi pengibar bendera nasional di istana tahun lalu ini berapa lama prosesnya? Terus juga apa saja latihan-latihan yang memang Fakih sudah jalani untuk akhirnya bisa terpilih? Betul Kak. Jadi kurang lebih itu selama 3 bulan Kak kita Kak. Jadi mengikuti tes di tingkat kota, itu ada tes parade, kemudian fisik, kemudian wasbang, TIU atau tes intelijensi umum gitu. Kemudian kami itu mengikuti lagi di provinsi. Di provinsi pun kami sehabis
terpilih menjadi seorang calon paskibraka, itu pun kami tetap mengikuti kegiatan pelatihan di DKI Jakarta terlebih dahulu, Kak, seperti itu. Sebelum kami tanggal 15 Juni itu dikirim ke nasional mengikuti karantina di Cibubur, seperti itu, Kak. Karantinanya berarti 1 bulan lebih. Betul. Ya, 1 bulan lebih 2 hari. Betul. Dari 15 Juni. Nah, itu kan sepertinya yang dialami, walaupun memang karantinanya panjang dan juga persiapannya juga lama. Betul, gitu ya. Kak. Tetapi ini adalah mimpi dan juga harapan yang diinginkan oleh semua orang untuk bisa menjadi pengibar bendera seperti Fakih Betul, Kak. di Istana Merdeka Jakarta gitu ya. Waktu itu kan secara nasional, dan sekarang ini kan tahun ini memang berbeda gitu ya. Kalau dari Fakih sendiri melihatnya bagaimana gitu kan jadi pengibar bendera tahun lalu dengan teman-teman yang mungkin sekarang nanti akan bertugas di pengibar bendera di tahun ini, karena kan memang ini adalah yang ditunggu-tunggu juga, ada 2 pengibaran bendera yang dilakukan secara bersamaan secara nasional ini. Betul, Kak. Yang saya lihat juga senang juga bisa melihat adik-adik kita yang sekarang tahun 2024 bisa mengibarkan bendera di ibu kota Nusantara yang baru gitu. Tapi saya juga merasakan hal yang sedih juga karena Kenapa sedih? angkatan saya ini menjadi angkatan yang terakhir mengibarkan bendera di Istana Jakarta, Kak. Seperti itu. Betul, Kak. Wah, ini benar-benar ya haru, bangga, ini campur aduk jadi Campur satu. aduk. Nah, kalau Fakih sendiri memang sebelumnya pernah menyangka nggak sih, atau memang udah ada tujuan dan harapan dari kecil, pingin banget jadi pengibar bendera di istana ya, seperti itu? Karena kan memang ini prosesnya tidak mudah, dan tadi juga sudah diceritakan seleksinya panjang sekali, terus juga mengalahkan berapa pesaing lainnya. Kalau dari kecil sih saya tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang paskibraka, Kak. Karena saya itu baru tahu paskibraka itu di SMA setelah saya masuk eskul paskibra gitu. Jadi memang saya awalnya itu saya ingin mencoba juga. Alasan saya ikut paskibraka juga karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya juga, mencari prestasi lah istilahnya gitu. Tanpa disangka-sangka memang rezekinya saya di paskibraka gitu, Kak. Karena emang saya itu sebetulnya atlet basket. Wow. Jadi saya tidak menyangka-nyangka aja kalau misalnya rezeki saya itu ada di paskibraka, seperti itu, Kak. Ya, memang di jalurnya diarahkan, tetapi ya tetap membanggakan. Ini Betul, Kak. bahkan yang diimpikan oleh banyak orang seperti itu ya, untuk bisa menjadi pasukan pengibar bendera di istana. Nah, kalau dari Fakih sendiri apa sih momen yang paling tidak dilupakan atau paling terkenang gitu di pikiran Fakih sampai saat ini? Yang paling terkenang di saya adalah pada saat kita menjalani karantina di Cibubur, Kak. Karena kita itu disatukan dari berbagai provinsi, yang dimana cara mereka bersosialisasinya beda, cara bahasanya juga beda, jadi kita harus menyesuaikan, Kak, gitu. Jadi kadang kita belajar bahasanya mereka, kemudian bercanda dengan bahasa mereka, gitu. Itu sih, Kak, yang bikin saya terkenang sampai sekarang. Kita di sela-sela latihan, kita bercanda sama pelatih gitu, isengin teman-teman yang ketiduran gitu. Iya, maksudnya bukan hanya ya latihannya aja, Betul, tapi Kak. juga momen-momen lucu, Betul, Kak. momen-momen kebersamaan dengan teman-teman Betul. sesama pasukan paskibraka ini juga menjadi yang sangat dikenang gitu ya Betul. oleh Fakih ya. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Muhammad Fakih yang merupakan pasukan pengibar bendera di istana di tahun 2023. Dan Fakih, setelah kemarin tahun lalu menjadi pasukan pengibar bendera di istana gitu ya, apa kegiatannya setelah itu? Apakah memang masih menekuni dunia paskibraka? Betul, sudah pasti, Kak, kita tetap melanjutkan kegiatan kita sebagai seorang paskibraka. Apalagi setelah 17 Agustus ini banyak sekali hari-hari besar, Kak. Contohnya seperti Hari Kesaktian Pancasila di Lobang Buaya. Kami tetap mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan hari-hari besar juga, Kak. Kemudian kita juga menjadi panitia pada saat penyeleksi tahun 2024 ini, Kak. Jadi adik-adik kami yang sekarang ini, kami sebagai panitianya gitu yang menyeleksi, gitu, Kak. Jadi memang tetap berkecimpung ya di Betul, dunia paskibraka. Tetapi kan yang menjadi poin penting bukan hanya menjadi pasukan pengibar bendera, tetapi juga akhirnya bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia semakin nasionalis, Betul. semakin cinta akan tanah air, akan Indonesia. Ini boleh nggak diceritakan oleh Fakih, bagaimana akhirnya Fakih setelah menjadi pasukan pengibar bendera ini, kecintaannya seperti apa, seberapa besar kepada Indonesia? Betul, Kak. Menjadi paskibraka itu tidak hanya sebagai baris berbaris dan mengibarkan bendera, Kak. Cuma bagaimana kita setelah
pengibaran itu, apakah kita tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila kita. Kita kan pasti dipertanyakan bagaimana nasionalisme kita, seperti hal kecil seperti mengikuti upacara di sekolah, apakah kita hikmat, apakah kita fokus gitu mengikuti upacaranya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana setelah kita mempertahankan nilai-nilai kita sebagai seorang paskibraka setelah pengibaran itu, Kak, gitu. Ada nggak poin berharga atau pengalaman berharga, pelajaran berharga yang didapatkan oleh Fakih setelah mengikuti atau menjadi pasukan pengibar bendera? Pasti ada, Kak. Apalagi kita ini sebagai seorang paskibraka dididik mentalnya, fisiknya, tidak hanya untuk jangka pendek, tapi juga jangka panjang, yang dimana kita diajari leadership, bagaimana simpati kita terhadap sekitar gitu. Bagaimana kita bisa bergerak dengan cepat jika ada perintah, seperti itu, Kak. Jadi pada saat kita terjun di dunia luar atau dunia pekerjaan, kita udah gak kaget. Oh, seperti ini jadinya. Kalau misalnya ada problem ini harus begini, harus begini, harus begini, seperti itu. Itu Kak. diajarkan semua saat Diajarkan, karantina. Kak. Betul, Kak. Jadi memang bela negara itu ditanamkan ya. Betul. Saat karantina. Boleh diceritakan dong apa saja saat bukan hanya baris berbaris tadi kan sudah disampaikan oleh Fakih, tetapi juga memang ada ilmu-ilmu atau pelajaran yang juga yang memang diberikan, yang juga didapatkan oleh Fakih selama karantina tahun lalu. Betul, Kak. Jadi pada awal kita memasuki karantina itu kita tidak langsung memasuki materi baris berbaris, tetapi kita juga ada materi Lemhanas. Kita itu selama 1 minggu itu kita dididik nilai-nilai Pancasila kita, wawasan kebangsaan kita. Jadi ada beberapa materi yang datang untuk membimbing adik-adik paskibraka nasional ini, gitu, Kak. Itu Fakih saat mendapat ilmu atau namanya apa ya, pelajaran baru seperti itu pernah menyangka nggak? Oh ya, ternyata ada pelajaran ini ya, gitu. Ini menjadi pengalaman baru juga kan untuk Fakih? Kak. Betul, Kak. Jadi tanpa disangka-sangka ternyata menjadi paskibraka itu tidak hanya baris berbaris, ternyata di belakangnya itu banyak sekali ilmu yang bisa diambil untuk kita, seperti itu, Kak. Ingin apa yang ditularkan, ingin menularkan apa sih setelah pelajaran, ilmu, dan juga pengalaman yang didapatkan oleh Fakih? Yang ingin saya tularkan sih kepada pemuda-pemuda sekarang, Kak, yang dimana sudah banyak sekali efek-efek dari luar negeri yang berkecimpung di Indonesia gitu. Jadi banyak pemuda-pemuda yang sudah berlunturan nasionalismenya. Jadi seperti mengikuti upacara, menyepelekan lagu Indonesia Raya atau berbagai macam itu. Apalagi kita melihat banyak sekali gangguan-gangguan seperti judi online, kemudian hal-hal negatif lainnya gitu. Jadi saya harap pemuda-pemudi Indonesia ini bisa menerapkan nilai-nilai Pancasilanya di kehidupan sehari-harinya, Kak. Wah, saya juga berharap gitu ya, jiwa nasionalisme dan juga positif optimisme dari Fakih ini bisa menular ke pemuda-pemuda dan juga generasi muda lainnya gitu ya, untuk bisa ya semakin cinta akan tanah air dan juga semakin bangga terhadap Indonesia, seperti itu ya Fakih ya. Fakih, tadi kan kita sudah lihat gitu ya, ada 2 persiapan yang memang sedang dilakukan jelang pengibaran bendera merah putih di momen Dirgahayu RI ini. Tadi bagaimana kamu melihatnya? Kalau tahun lalu kan kamu berada di situ gitu ya. Bagaimana kamu melihatnya? Melihatnya sih kayak mengulang kembali memori-memori yang lalu ya, Kak, sudah pasti. Apalagi kita melihat tadi di Istana Jakarta itu suasananya tidak beda. Yang hanya membedakan adalah dimulai dari persembahan-persembahan budayanya aja gitu. Cuma tidak ada yang membedakan, Kak. Kalau tadi kamu lihat ikut deg-degan juga nggak? Pasti, Kak. Pasti, Kak. Karena tahun lalu itu lagi momen siapa yang ditunjuk gitu. Betul, ya. Kak. Menunggu keputusan siapa yang akan membawa baki dan lain-lain ya, penugasannya seperti apa.